Setiap hari kan harus kita tahu keadaannya, sehat atau bagaimana, ada yang sakit atau tidak. Nah, sebelum kita masuk di materi, alangkah baiknya dulu kalau ke kelas menyiapkan kelasnya dulu. Oke? Silakan. Kait Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berikanlah aku paham yang baik. Alhamdulillah, kita berdoa dalam penuh keyakinan, khusyuk dan ikhlas. Semata-mata ini mendapatkan ilmu dan pemahaman yang Baik. menambah ilmu. Selama kita belajar, selama kita sekolah, tetap kita akan menuntut yang namanya ilmu. Yang ada juga istilahnya adalah kejarlah ilmu sampai ke ujung. Kemana? Kejar lahat. Sampai orang meninggal pun masih tetap menuntut ilmu. Ada juga istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saking pentingnya itu ilmu, kita dituntut sampai ke negeri Cina. Karena di negara Cina itu adalah negara yang maju. Gaya pikirnya bagus, otaknya bagus, kehidupan sehari-harinya juga mereka bagus. Di sana tidak menggunakan yang namanya kendaraan. Mereka jalan, ke kantor jalan, ke pasar jalan. Karena apa? Dia menghargai yang namanya waktu. Ada istilah itu, waktu adalah apa? Waktu adalah uang. Segala sesuatunya itu dia nilai dengan uang. Jangan saja dia sampai cepat-cepat. Coba kau biasa lihat di televisi atau lihat di HP itu di YouTube atau di mana di Google. Orang Cina bilang lo jauh, tunggu sekali. Karena apa? Dia takut waktunya tidak sampai tepat. Tidak sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kebanyakan apa? Jam apa? Bukan. Jam karet. Dibilang rapat jam 7, datang jam 9 atau jam 10. Karena mereka tidak belum paham yang namanya waktu. Tidak seperti negara-negara luar yang sudah mengejar betul-betul kehidupan mereka itu lebih dari cukup, seperti tidak sama di Indonesia. Waktunya sering dipermainkan. Jadi sebelum ibu masuk ke materi ini, ibu mau absen dulu kehadirannya hari ini, apakah semua datang atau tidak. Yang pertama yaitu Rahman Hidayat, Rahman, Arjansa, Amri, Jastul, Isdayanti, Iis Purnamasari, Iin Fitriani, Iin, Krismayanti, Alda, Harmin. Berarti hari ini tidak ada yang Al-Fatihah, tidak ada yang sakit. Tapi kalau memang ada yang sakit lebih dari 3 hari, kalian minta izin sakit atau izin segala hari kemana-mana itu cuma batas sampai 3 hari. Lebih dari itu sudah dinyatakan Al-Fatihah. Kecuali kalau memang kalian sudah sakit, harus ada keterangan sakit dari puskesmas atau dari dokter. Karena kasihan juga kalau kamu di rumah tidak sakit, alasannya sakit, karena tidak sakit, hanya sakit kebetulan. Waktu 1 hari saja kau tidak isi dengan ilmu, itu sudah rugi buat kamu. Maka itulah, tuntutlah ilmu sampai ke dalam, sampai ke negeri Cina. Karena saking pentingnya itu ilmu yang kita tuntut. Baiklah, ibu akan masuk ke materi ini. Bagaimana? Materi kemarin apa sudah dipahami? Bagus, kalau sudah dipahami, nanti kita praktekkan, nanti kita
kita presentasikan bersama. Materi kita hari ini adalah sejarah Daulah Umayyah. Ini harus kita tahu yang namanya sejarah Daulah Umayyah. Kemarin kan Khulafaur Rasyidin. Sekarang sejarahnya Daulah Umayyah. Adapun latar belakang berdirinya Daulah Umayyah yaitu setelah wafatnya Khalifah Umar bin Affan karena terbunuh. Umar bin Affan itu bukan meninggal karena sakit, bukan meninggal juga karena tetapi dia mati karena terbunuh. Karena pada zaman seperti lalu segala pembunuhan itu sering terjadi di mana-mana. Tidak mengenal siapa ini, apakah dia dari luar, apakah dia siapa. Kalau memang dia membunuh, dia bunuh. Tidak sampai sekarang. Sekarang tidak ada namanya negara hukum. Negara hukum tidak bisa semena-mena, tidak bisa menghakimi orang sendiri. Harus negara hukum, ada polisi atau apa saja aparat yang menangani. Maka berakhirlah kepemimpinan Khalifah Rasyidin di abad ketiga waktu itu. Maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah yang keempat. Karena terbunuhnya Umar bin Affan yang Khalifah ketiga itu diganti dengan Utsman, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah yang keempat. Sebagai Khalifah keempat, namun tidak semua kaum muslimin yang menyatakan ikut dengan kepemimpinan Khalifah bin Abi Thalib. Mereka banyak menolak, tidak setuju bila mana Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah keempat. Makanya pemberontakan di mana-mana sering terjadi. Sama halnya kalian di sini di dalam kelas, kalian membentuk suatu perseteruan atau bagaimana membentuk kerja keras. Ternyata kalian tidak menyetujui kerja keras yang kalian pilih. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman, sering tidak mendengar apa yang telah sampaikan, sering memberontak karena tidak setuju. Padahal yang awalnya kalian setuju, lama-lama kalian jadi mundur kembali. Sama halnya seperti ini. Semenjak dipimpin Ali bin Abi Thalib, banyak masyarakat atau muslimin yang tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ibu mau tanya, kembali lagi ini, sebelum kita lanjut, ibu mau tanya ulang lagi. Kepemimpinan Umar bin Affan itu, dia termasuk dalam khalifah yang berapa? Umar bin Affan. Tiga. Khalifah yang? Tiga. Ketiga, betul. Berarti saya tangkap dia masih ada iklan berilah apa tadi kamu? Pemahaman Yang baik. yang baik. Pemahaman yang baik berarti kamu betul-betul mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Setelah itu kan ada namanya sesi tanya jawab. Ibu bertanya atau kalian yang bertanya lagi ke ibu. Itu adalah timbal balik di dalam proses belajar mengajar. Wafatnya Khalifah Umar bin Affan menjadikan momentum perpecahan. Setelah Umar bin Affan meninggal, terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Banyak yang tidak setuju dengan Khalifah yang keempat ini. Siapa Khalifah keempat? Ayo. Bin Abi Thalib. Betul. Kenapa yang tidak menjawab? Cuma ada saya yang bilang. Alah, apa sudah sih? Berdoa, tapi kau tidak memahami apa yang dijelaskan, karena akan ada tanggung jawab. Nah, teruskan lagi ya. Kedua yaitu Khalifah Daulah Umayyah. Perhatikan, nanti ibu tanya lagi. Peristiwa penyerahan jabatan itu disebut dengan peristiwa amal jamaah. Apa tadi yang dibilang? Coba, penyerahan jabatan itu disebut dengan apa? Ayo, baru-baru ini 9, dilupa lagi. Penyerahan jabatan disebut dengan peristiwa amal jamaah. Perhatikan dulunya. Pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah terdapat
nama-nama khalifah. Siapa yang hafal? Ayo cerita salah satu saja. Siapa yang hafal nama-nama para khalifah Umayyah semasa kepemimpinan Daulah Umayyah? Salah satunya saya. Siapa yang bisa? Usman bin Affan. Ya, siapa lagi? Abdul Rahman. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ayo, lagi. Ini ada 14 nama. Di antara 14 nama masa kalian tidak hafal? Sudah ada 4 tadi yang menyebut. Ayo, siapa lagi? Ibu sebutkan satu-satu. Tolong perhatikan baik-baik. Nanti ibu akan ulang. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu, ibu akan beri hadiah. Pertama, Umayyah bin Abi Sufyan. Ingat, Umayyah bin Abi Sufyan. Kedua, Yazid bin Umayyah. Yazid bin Umayyah. Ketiga, Umayyah bin Yazid. Umayyah bin Yazid. Keempat, Marwah bin Hakam. Marwah bin Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Ali Wahid bin Abdul Wahid Malik. Apa? Ali Wahid bin Abdul Wahid Malik. Salah, boleh ya. Malik. 7, Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. 9, Yazid bin Abdul Malik. Ke-10, Hisham bin Abdul Malik. 11, Al-Walid bin Yazid. 12, Yazid bin Al-Walid. Ini antara dia antara habis bapaknya anaknya lagi. Itu bin itu alias. Kepadanya Rahman bin siapa? Rahman. Siapa namanya kepada Rahman? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu namanya kepada Rahman? Kalau kamu? Harley. Siapa? Harley. Coba sebutkan namamu. Bin dengan Binnya. Bin itu siapa? Itu Bin alias dari bapakmu. Ngerti? Sebutkan namamu. Hah? Harley bin Bilis. Coba Bin. Harley bin. Nah, begitu. Nah, itu tanda suci begitu. Setiap nama itu terpampanglah nama orang tua alias bin. Ini kalian. Tapi kalau ada orang begitu bin, kita itu akan jadi bukan jadi juga begitu. Harus ada binnya, tapi yang sering masuk ke dalam nama orang tua ya dari ibu. Yang sering kita jaga itu ibu. Tapi kalau kemana-mana itu tetap nama orang tua yang disebut. Coba ibu mau tanya satu. Di antara 14 khalifah di masa Umayyah, siapa saja yang ingat di antara 14 tadi yang ibu sebutkan? Ayo. Yazid bin Wahid. Satu. Wahid bin Yazid. 2. Itu dia balik. Habis setelah orang tuanya memimpin, itu orang tua meninggal itu kembali ke anak. Nah, jadi itu pimpinnya itu dari orang tua ke anak. Jadi meninggal lagi si anak ini, ada lagi anaknya itu lagi yang ganti bimbingnya lagi. Berarti cuma ada sendiri yang meninggal. Dan kita kasih aplaus dulu lagi. Di sini ibu kasih jaket intinya. Kalian menyimak penjelasan dari ibu. Apa itu menyimak? Mendengarkan. Memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Setelah kalian simak, kalian melakukan pikiran kalian. Ada pertanyaan kalian jawab. Ada tugas juga begitu kalian akan jawab. Dan mengamati gambar yang ada di buku peta kita ini.
gambar itu dan apa kira-kira pendapat kamu setelah mengamati gambar ini? Bisa paham? Kalian amati, kalian simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Setelah itu kamu berikan pendapatmu apa maksud tujuan dari gambar atau peta yang ada di buku materi kita. Itulah yang diperhatikan. Makanya setiap ada buku diperhatikan baik. Gunakanlah gemar membaca. Membaca itu penting. Setiap kita rajin membaca, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di dalam soal itu kita akan dapat. Makanya gelarnya seperti gemar membaca. Jadi ibu mau tanya tadi sudah tanya toh, kalian coba kita kasihan. Kalian bertanya tentang materi tadi. Apa yang ingin kalian tanyakan? Kalau memang kalian lupa silakan bertanya. Coba bertanya, sampai mau bertanya silakan. Ibu kasih waktu, catat pertanyaanmu. Naikkan buku, catat pertanyaan. Apa yang ingin kamu tanyakan silakan bertanya. Nanti kita bahas bersama. Kita bahas bersama, kita komunikasikan bersama, kita diskusikan bersama, konsentrasikan bersama. Silakan catat apa yang ingin dicatat. Setelah itu kita membentuk kelompok ini nanti kita membahas apa saja pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Apa yang kurang dipahami kita tanyakan. Setelah itu kita diskusikan bersama, kita konsultasikan bersama. Nanti kelompok 1, 2, 3 masing-masing memberikan pendapat, masing-masing memberikan tanggapan. Kalau pertanyaan kelompok 1 dijawab kelompok 2, kelompok 3, kalau pertanyaan kelompok 2 nanti juga dijawab kelompok 3. Setelah itu kita diskusi bersama, kita presentasikan apa saja hasil diskusi kita hari ini. Setelah kita diskusi nanti, itu akan peserta kalian atau kalian nanti itu akan menunjukkan hasil yang kalian diskusikan. Apa yang kita tulis bersama, kita bagi kelompok dulu. Ya, cukup 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2. Kita bagi dulu. Kita bagi kelompok dulu. Jazirah Arab. Buat peta wilayah Jazirah Arab seperti peta kayak peta dunia itu. Cari yang namanya Jazirah Arab di peta pasti kamu dapat. Setelah itu berikan pertanyaan atau tulislah soal. Pertama, bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Ingat deh, coba kelompok 1, yang mana kelompok 1? Ini. Ya, kelompok 1, buatlah atau pertanyaan bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam itu bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya sebelum ada Islam di dalam toh? Nah, itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sini kondisi pertama kepercayaan masyarakat Islam, kedua kondisi sosial masyarakat Islam, yang kedua. Dan kelompok ketiga bagaimana kondisi ekonomi. Jadi anak kita pertanyaan di sini ya.
Ada 3. Pertama, kepercayaan. Kedua, sosial. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Jadi kepercayaan sebelum Islam, ekonomi sebelum Islam, dan kondisi sosial sebelum Islam. Baiklah, karena materi kita sudah habis hari ini, kita tutup dengan salam kembali, pembacaan doa kembali yang dipimpin oleh kakak kelas lagi. Oke, silakan. Said Kiamat